adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, selalu di hatiku. La 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 la. Shalom adik-adik. Ya. Selamat bertemu lagi dengan Kak Christine dalam program Raja Wali Cilik. Senang sekali Kak Christine bisa kembali bertemu dengan kalian hari ini. Apa kabar dengan Pengkit? Baik. Wah. Senang sekali Pengkit, hari ini kita kembali bersama dengan anak-anak di rumah. Ya. Senang. Pengkit ketawa terus nih Pengkit. Ya, sukacita. Sukacita. Iya, seperti pujian yang tadi Kak Christine nyanyikan ya Pengkit ya. Wah, iya sedap. Nah, kita selalu bersukacita. Ya, karena Tuhan itu baik buat kita. Iya. Pengkit, hari ini kita akan suguhkan satu acara panggung boneka Mapet untuk anak-anak di rumah. Wah. Dan kita yakin bahwa anak-anak kalian pasti senang menyaksikan acara ini. Iya, senang. Wah, Nah, iya. yuk adik-adik kita sama-sama, Pengkit, kita sama-sama saksikan acara ini. Oh iya, sebentar. Sebelumnya Kak kasih tahu bahwa acara ini, cerita ini kita ambil dari kitab Yohanes. Wah. Kitab Yohanes pasal 5 tentang orang yang disembuhkan di kolam Bethesda. Pernah dengar nggak Pengkit? Iya, pernah. Pernah ya? Pernah cerita. Iya. Juga pernah cerita. Nah, sekarang akan diceritakan oleh Mapet, dimainkan drama oleh teman-teman kita. Wah, senang. Iya, melalui boneka Mapet. Nah, yuk adik-adik sama-sama kita saksikan acara ini. Oh, aku seorang lumpuh yang malang. Dapatkah salah seorang dari kalian menolong aku untuk masuk ke dalam kolam ini? Kolam itu adalah kolam yang ajaib. Lihatlah, mereka mengatakan jika seorang lumpuh diceburkan ke dalam kolam itu, ketika airnya bergolak, maka orang itu akan menjadi sembuh. Oh, lihat, air itu mulai bergolak. Sekarang aku harus berusaha turun ke dalamnya. Tidak kesempatan lagi deh. Setiap orang berdesakan mendahului aku. Aku tidak mendapat kesempatan untuk masuk ke dalam kolam itu. Dan sekarang air itu telah berhenti bergolak. Sekarang air itu tidak berguna lagi bagiku. Baiklah, aku akan menunggu saja sampai saat tiba air itu bergolak lagi. Mana ya? Di mana tikarku? Aku akan berbaring saja di sini, beristirahat sampai air itu bergolak kembali suatu waktu. Mengapa aku tidak dapat menceburkan diri ya ke dalam air itu pada waktu yang tepat? Aku sudah berusaha keras loh, tetapi tidak ada seorang pun yang mau menolongku. Aku tidak akan pernah berjalan deh jika tidak ada orang yang mau menolongku. Apakah engkau ingin menjadi sembuh? Tentu saja, aku ingin sekali menjadi sembuh, lebih dari segalanya. Tetapi izinkanlah aku untuk menceritakan kepada engkau apa yang selalu terjadi. Setiap kali aku mencoba untuk masuk ke dalam kolam itu, tetapi gerombolan orang banyak berdesakan di sekitarku dan tidak membiarkan aku untuk masuk ke dalam kolam itu. Dan karena itu, aku berbaring saja deh di atas tempat tidurku untuk selama-lamanya. Tidak ada seorang pun yang mempedulikan aku. Dirilah sekarang, gulung tikarmu, dan berjalanlah. Hore! Sekarang kakiku sudah sembuh. Aku sudah dapat melompat. Hop, hop. Dan aku dapat membukukan badanku. Aku dapat meloncat. Aku tidak dapat mempercayai hal ini.
Pasti ini adalah sebuah mujizat. Dan aku tidak pernah menceburkan diri ke dalam kolam itu. Dan menjadi sembuh. Orang itu sudah menyembuhkanku. Bagaimana dia dapat melakukan hal ini ya? Aku tidak sabar lagi untuk menceritakan hal ini kepada keluargaku. Mereka tidak akan mempercayainya sampai mereka melihat aku berlari ke rumah. Hai teman, apakah itu engkau? Si lumpuh, apa yang telah terjadi denganmu? Bagaimana engkau dapat berdiri lagi? Hehehe, tahu tidak bahwa hal ini sungguh ajaib? Lihatlah, aku terus menunggu untuk dapat turun ke dalam air itu ketika air itu bergolak supaya aku dapat menjadi sembuh. Tetapi setiap orang terus mendahului aku, tidak membiarkan aku untuk masuk ke dalam air itu. Maksudmu, tidak seorang pun yang menceburkan engkau ke dalam air itu? Iya. Tidak seorang pun. Mereka semua hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri. Dan itu sebabnya aku harus terus berbaring di atas tikarku selama berhari-hari dengan harapan menjadi sembuh. Baiklah, tetapi engkau kelihatannya sudah sembuh. Engkau sekarang sudah dapat melompat, berkeliling, dan melakukan segalanya. Aku memang sudah sembuh loh. Lihatlah, aku dapat melompat. Hati-hatilah. Jangan melakukan gerakan yang terlalu banyak pada waktu yang bersamaan. Tidak apa-apa. Aku sudah tidak menderita apa-apa lagi kok. Sepertinya aku tidak pernah menderita lumpuh loh sebelumnya. Baiklah. Jika tidak ada seorang pun yang menolongmu untuk masuk ke dalam air itu, bagaimana engkau dapat menjadi sembuh? Gini loh, seseorang telah datang menghampiriku. Siapakah dia? Aku tidak mengenalnya, tetapi dia bertanya kepadaku, apakah aku ingin menjadi sembuh? Dan apa yang kamu katakan? Ya tentu saja aku mengatakan iya dong, gimana sih? Dan kemudian apa sih yang terjadi? Ia mengatakan kepadaku, berdirilah, gulunglah tikalmu, dan berjalanlah. Apakah hanya itu semua yang dia katakan padamu? Iya, aku lalu berdiri dan sembuh deh. Aku akan segera pergi ke bait Allah untuk berterima kasih kepada Tuhan, sebab kesembuhan inilah telah aku doakan begitu lama. Sudah ya? Bayangkan hal itu. Mengapa aku tidak pernah mendengar sesuatu yang luar biasa seperti itu? Bagaimana hal itu dapat terjadi? Orang laki-laki itu telah lumpuh selama bertahun-tahun dan tidak mempunyai harapan apa-apa lagi. Dia telah berbaring selama berhari-hari tanpa seorang pun yang menolong dia. Bagaimana dia dapat sembuh begitu cepat? Aku heran, siapakah sih orang yang mengatakan kepadanya untuk menggulung tikarnya dan berjalan? Coba tebak. Aku telah menemukan siapakah orang yang telah menyembuhkanku di bait Allah. Siapa? Dia adalah Yesus. Bagaimana engkau dapat mengenalinya? Baiklah, aku hanya pergi ke bait Allah loh tadinya untuk berterima kasih doang kepada Tuhan. Dan ternyata Yesus juga sedang ada di sana. Dan ketika dia melihat aku berkata, kerjakanlah apa yang benar dan baik. Dan kemudian aku mengenali bahwa itu adalah Yesus. Ia adalah seorang yang telah banyak membuat mujizat. Iya, dia telah membuat mujizat untukku. Aku dapat berlari dan menendang, melompat dan menari. Dan segalanya, dan kakiku sudah tidak dapat merasa sakit lagi. Biasanya aku menderita sakit di sini nih. Bagian yang mana? Di sini. Oh, yang ini. Iya, dulu aku merasa seperti ada pisau yang tajam menusuk tubuhku. Sakit itu mengerikan sekali. Tetapi engkau sekarang tidak merasakan sakit sama sekali kan? Ya iya dong. Pokoknya hari ini adalah hari yang paling berbahagia di dalam kehidupanku. Pergilah bersamaku untuk menceritakannya kepada keluargaku. Istri dan anak perempuanku tidak akan mempercayainya apa yang mereka lihat. Baiklah, pasti akan lucu sekali. Aku sudah tidak sabar untuk melihat wajah-wajah mereka. Aku turut berbahagia bersama engkau. Baiklah,
aku akan mengatakan sesuatu hal kepadamu. Aku akan berusaha untuk selalu mentaati Yesus dan perkataannya kepadaku. Engkau telah mengetahuinya, lakukanlah apa yang benar dan baik. Karena aku mengetahui bahwa Dia mengasihi aku dan aku ingin menjadi selalu dapat menyenangkan hatinya selama hidupku. Betapa hari ini sangat berbahagia bagimu. Ya tentu saja hari yang paling berbahagia seumur hidupku. Marilah kita pergi. Mari. Hebat Wah, sekali wah, Pengkit wah, ya. wah. Adik-adik Ya, ya. ya. Wah, sungguh Tuhan Yesus itu luar biasa. Wah, Dia luar ajaib. Ajaib. Wah, Iya, wah. orang yang lumpuh itu sudah berapa lama itu Pengkit? Coba Pengkit tahu nggak? 38 tahun. 38 tahun adik-adik. Lama. Selama 38 tahun itu orang yang lumpuh itu di kolam Bethesda dia berbaring, dia menunggu sampai kolamnya itu bergejolak dan kalau siapa yang masuk ke kolam itu disembuhkan. Wah. Kak Kristin yakin mungkin di deket situ ada yang sakit tuli, Wah. ada yang buta matanya, Wah, iya. terus penyakit banyak, sakit Iya. kusta mungkin. Nah, orang lumpuh ini dia nggak bisa hampiri kolam Iya. itu karena kan kakinya sakit ya Pengkit ya. Iya. Iya mana mungkin Iya. bisa dia jalan. Orang yang lumpuh itu di kolam Bethesda tadi, kolam Bethesda tadi dia waktu Tuhan Kak Yesus Kristin datang, sakit ya? enggak, Oh. cuma keselak aja sedikit, Wah, berdoa juga berdoa. aus. Wah, Ya. iya. Pengkit, Ya. Kak Kristin membacakan satu ayat buat adik-adik dan Wah. buat kita ya. Buat Iya. Pengkit juga. Buat Pengkit ya. Iya. Dalam Yohanes. Yohanes. Adik-adik kalian yang punya Alkitab, yang bawa Alkitab bisa buka Alkitabnya. Yang tidak kita dengarkan ya. Dalam Yohanes pasal 14 14. itu ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, Wah. bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Wih, adik-adik, Wah, ya, wah. Tuhan Yesus berkata bahwa perkara-perkara yang Tuhan lakukan. Nah, adik-adik selama Tuhan Yesus ada dalam dunia ini, banyak sekali perbuatan Tuhan Yesus, mujizat yang sudah Tuhan Yesus kerjakan. Waktu episode yang lalu, kalian dengar tentang apa tuh Pengkit? Masih ingat nggak Pengkit? Perwira Naaman. Perwira Kapernaum. Iya, Iya. yang hambanya itu disembuhkan ya Pengkit Wah, ya, iya. sekalipun tidak bertemu ya. Iya. Iya. Iya, iman Dan- besar. Dan saat ini kita dengar firman Tuhan cerita tentang seorang yang lumpuh di kolam Bethesda selama 38 tahun dia Sembuh. berbaring. Iya, Dan sembuh. Tuhan Yesus bilang bangkit dan Wah. dia bangkit dan berdiri dan berjalan Iya. dan bisa sembuh Iya. kakinya dia sembuh dari penyakitnya. Iya. Nah, adik-adik, Tuhan bilang bahwa kita juga akan bisa melakukan perkara yang besar dengan nama siapa? Dengan nama Yesus Kristus. Yesus Kristus. Iya. Besar. Berkuasa. Nah, oleh sebab itu, kalau kita berdoa pakai nama Tuhan Yesus Amin. Kristus, Ya. dalam nama Yesus, Sembuh. maka kita akan sembuh ya Sembuh, Pengkit ya. sembuh. Iya. Pengkit, Nah, iblis pun Pengkit dikalahkan Pengkit dalam nama betul. Yesus. Iya, berkuasa. Ya berkuasa. Wah, Nah, wah, adik-adik, memang Tuhan Yesus itu ajaib. Tuhan Yesus itu dia berkuasa. Wah, Nah, sekalipun kita tahu bahwa Tuhan Yesus dia waktu dalam dunia ini dia melakukan perkara-perkara yang besar dan saat ini kita tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus ada di dalam hati Amin. adik-adik dan dalam hati Tuh, Pengkit iya. dan hati Kak Kristin. Iya. Dan kalau kita ingin berdoa kepada Dia, pakai nama Yesus Kristus, Iya. nama yang luar biasa. Iya, Iya. iya. Ya, Pengkit ya. Hebat dia. Hebat. Wow. Pengkit, Iya. kali ini ada teman kita, Eunike, dia akan menyanyikan satu pujian yang sangat indah sekali yang mengatakan bahwa dalam namanya ada Iya. kuasa. Kita Wah. nyanyikan- kita akan dengarkan pujian ini Iya, ya. iya, Nah, adik-adik kita dengarkan pujian ini. Du, 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 du. Tiada nama lain selain nama Yesus.
selain nama Yesus, nama yang berkuasa di langit di bumi, nama yang memberi kedamaian bagi yang percaya padanya. Mulialah namamu, agunglah namamu, Yesus Tuhan dan Allahku. Mulialah namamu, agunglah namamu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Puji Tuhan adik-adik. Wah, Wah, lagunya bagus ya. Iya. Eunike nyanyinya merdu sekali. Iya. Itu semua atas karunia yang Tuhan sudah berikan. Iya. Iya, Pengkit bisa nyanyi nggak Pengkit? Wah, 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 wah. Do 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 do. Wah. Mana kata-katanya Pengkit? Wah, Teman-teman wah, kita wah, nggak ngerti. Wah. Nah, adik-adik, kalian juga bisa memuji Tuhan. Betul. Ya, dan Tuhan sangat senang sekali kalau kita memuji nama Dia. Wah, Nah, betul. saat ini kita mau nyanyi lagu ya Pengkit ya. Iya. Lagu tentang dalam nama Yesus ada Iya. kemenangan. Wah, wah, wah. Tadi kan kita bilang bahwa dalam firman Tuhan nama Yesus itu penuh dengan kuasa. Iya. Nah, iblis pun dikalahkan dengan nama Yesus. Wah, wah. Sekarang kita mau nyanyi lagu dalam nama Yesus, Iya. bisa nggak? Wah, wah, coba Kak Kristin. Yuk ya. Nih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Tepuk tangan Pengkit. Iya, Pengkit penyanyi bagus Ya, dalam ya. nama siapa Pengkit ada kemenangan? Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Wah, Yesus. wah, wah, Nah, wah. adik-adik, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Amin. Iya, di dalam nama Yesus ada kekuatan. Amin. Iya. Kakek sudah tua, gak kuat, dikuatkan. Kakek Pengkit begitu, sudah tua, kata kakek, dikuatkan karena nama Tuhan Yesus. Pengkit Wah, kayaknya wah, wah. sayang sekali ya sama nenek, sama kakek Pengkit Wah, ya. Ya adik-adik ya, iya, bahwa iya. Selalu kakek nenek disebut-sebut. Iya, top. Ya, adik-adik punya Wah, nggak? wah. Punya ya. Oh, iya senang. Senang sekali ya. Iya. Nenek memang sangat sayang sama Ah, Pengkit. iya. Ya, seperti Timotius. Tahu nggak Timotius dalam Iya, firman Tuhan? iya, iya. Nah, Timotius ini waktu dia masih kecil, neneknya dan ibunya selalu mengajarkan tentang firman Tuhan Pengkit. Wah, iya. Waduh, indah sekali memang kalau kita selalu dekat dengan Tuhan. Iya. Ya. Pengkit, hari ini Kak Kristin senang sekali bisa bertemu dengan Pengkit Iya, dan senang dengan juga. adik-adik di rumah. Iya. Dan ingat adik-adik bahwa nama Yesus penuh dengan kuasa. Amin. Nah, sampai di sini pertemuan kita. Iya. Shalom. Dah. Dah Pengkit. Dah.